Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai mainan. Saya itu pelihara sugar glider. Salah satu makanannya adalah ulat ini. Saya banyak sekali punya ulat nih. Beli 5.000 di pasar tadi. Saya pikir 5.000 dapat sedikit, ternyata 5.000 dapat berlimpah ruah ini. Ulat. Nah, sebetulnya harus ulat Hongkong, tapi ulat Hongkong ini baru jarang ditemukan, jadi kosong. Maka adanya ulat kandang. Maka saya ambil ini untuk ibu-ibu, untuk cewek-cewek pasti ngeri, takut, geli. Karena ini selalu gerak terus ulat ini. Coba lihat ini. Tidak pernah berhenti, selalu ke sana kemari. Nah, selalu bergerak di sini karena jumlahnya banyak. Maka nih saya sering, bahkan saya kalau ngambil pakai tangan geli juga. Harus pakai sendok untuk dikasih sugar glider ini. Nah, ini seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, ketika banyak sekali seperti ini, saya teringat pada apa yang dijanjikan Tuhan atas Abraham. Abraham yang sudah tua, yang mempunyai istri Sarah, itu Sarah pun sudah tua, dijanjikan oleh Tuhan Yahweh, keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, bintang di langit. Artinya tak terhitung. Seperti ini keturunannya. Semua banyak sekali. Ini aja hanya bagian kecil, satu kotak saja. Tetapi banyak sekali ini. Keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Banyak sekali. Dan itu ternyata memang terjadi. Karena setelah itu keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dari situ kemudian sampai Daud, sampai pembuangan di Babel sampai Yesus, semuanya itu bahkan dari Yesus sampai sekarang itu keturunannya semakin banyak. Seperti pasir di laut. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang silsilah Yesus. Yesus itu diceritakan dari sejak zaman Abraham. Karena ini seperti pohon keluarganya Yesus, pohon keluarganya Daud. Dari Abraham sampai Daud, itu kemudian sekitar 14 keturunan. Bahkan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel. 14 keturunan. Dari pembuangan di Babel, kemudian sampai ke Yesus, 14 keturunan. Daud termasuk yang keturunan kelompok pertama sebelum pembuangan di Babel. Yesus kemudian diarahkan oleh penulis Injil bahwa itulah pohon keluarga Yesus. Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Daud, Salomo, dan seterusnya. Dibuang di Babel, dan seterusnya. Ada 14 keturunan atau 14 angkatan generasi dari Abraham sampai pembuangan Babel. Ada 14 generasi dari pembuangan ke Babel sampai Yesus, Sang Penyelamat. Kalau mau diutak-utik angkanya ya, 14 dibagi 2 itu 7. 7 kali 2, 14. 7 itu pitu dalam bahasa Jawa. Pitulungan, pertolongan. Kali 2 adalah pertolongannya 2 kali alias berlimpah-limpah. Maka sering orang memakai simbol 7 atau kelipatan 7 karena itu menjadi simbol rahmat Tuhan, kelimpahan yang selalu berlimpah-limpah. Ini tentang pohon keluarga Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi kemudian penulis Injil mencoba spiritualkan atau merohanikan relasi-relasi itu. Bahwa ternyata sekarang yang dinamakan Israel, bangsa terpilih yang dulu digadang-gadang, itu malah menolak Tuhan. Justru sekarang
bangsa terpilih itu diterjemahkan adalah Israel baru. Mereka yang menerima kabar gembira dari Tuhan, yang menerima Yesus sebagai penyelamat, yang menerima Yesus sebagai Mesias. Disitulah bangsa terpilih yang baru, yang mengimani ketika Yahweh memberikan wahyu. Wahyunya itu adalah Yesus dalam wujud manusia. Injil itu adalah Yesus sendiri. Tulisan Injil hanyalah mencatat tentang tindakan-tindakan Injil yang sebenarnya, yaitu Yesus. Kemudian kita rohanikan menjadi sahabat-sahabat dalam hal rohani. Maka kita yang percaya kepada Yesus penyelamat, itulah yang dianggap sebagai bangsa terpilih. Bangsa yang mencoba menjawab rahmat wahyu Tuhan itu. Bangsa yang mempunyai iman karena disebut punya iman karena menjawab menanggapi wahyu Tuhan dengan syukur, dengan iman dan kepercayaan. Itulah iman tidak akan mungkin muncul tanpa wahyu. Wahyu diberikan Tuhan lebih dahulu supaya kita mempunyai iman membalasnya. Itu yang namanya teologi dasar atau teologi fundamental di dalam gereja Katolik dan gereja-gereja yang lain. Allah yang ingin mewahyukan diri dengan kasih-Nya, bukan Allah yang penghukum, tetapi Allah yang pengampun. Dan kita yang diampuni, yang dikasihi, menjawab tantangan Allah itu. Tidak ada takut karena kita sudah dianggap menjadi anak-anak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, maka Yesus mengatakan ketika dalam Injil lain, banyak orang berkerumun mengitari Yesus. Kemudian ada Ibu Maria dan saudara-saudaranya ingin bertemu Yesus. Ada kerumunan itu yang berteriak, "Itu ibu dan saudara-saudaramu akan menemui engkau." Tapi Yesus menjawab sekaligus mengajar banyak orang, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku, saudariku?" Dia yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat bahwa banyak orang di dunia ini melakukan tindakan-tindakan yang baik, yang sevisi dan misi dengan Mesias, yang membawa kabar gembira, pengharapan, penghiburan, damai, bukan saling bunuh, justru mengajarkan saling berantem, mengajarkan bunuh-membunuh atas nama Tuhan. Justru bukan orang-orang yang selalu mencela orang lain, yang kasak kusuk membuat resah orang lain, yang kemudian gerakannya menindas orang lain, yang mengambil pungutan-pungutan liar kepada orang-orang kecil yang tidak berdaya. Itu justru dari setan. Kalau kita sesama orang yang beriman, sesama orang yang merasa dicintai Tuhan, sesama orang yang merasa sungguh-sungguh dikasihi, maka saudara-saudari yang terkasih, mereka-mereka itu yang membuat orang-orang kecewa menjadi terhibur. Orang-orang berbeban berat menjadikan punya harapan lagi, penuh kegembiraan. Orang sakit bisa disembuhkan dalam rumah sakit dan penyembuh-penyembuh, dokter-dokter, perawat-perawat, mantri-mantri, semuanya itu menjadi visi dan misi Mesias. Mereka yang sudah putus harapan diberi semangat lagi. Dan inilah makna Advent. Advent yang semakin dekat dengan Natal ini. Besok minggu sudah Advent keempat. Artinya sudah tinggal selangkah lagi kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Maka dalam masa Advent ini kita hanya menantikan penghiburan, menantikan penyelamatan, menantikan kegembiraan, menantikan segala macam pengobatan-pengobatan yang atas luka-luka umat manusia di dunia ini, dengan sakit hati, dengan iri, dengan sedih karena ditinggalkan yang dicintai, dengan dibohongi, dikhianati. Nah, disitulah kita juga diutus membawa
kabar sukacita itu, kelahiran Tuhan kepada setiap orang, dan bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sevisi dan semisi dengan Mesias, yaitu mereka yang membawa kegembiraan hidup. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.